Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 23. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 23, saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing atau dapat mendengarkan. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya semua orang pada dasarnya ingin menjadi orang yang sukses. Semua orang ingin menjadi orang yang berhasil. Semua orang ingin menjadi orang yang nomor satu. Tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Tidak ada seorang pun yang ingin tidak berhasil. Tidak seorang pun yang tidak ingin menjadi juara. Dan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ini, kalau kita membaca, Gideon mengalami keberhasilan. Gideon mengalami kesuksesan, di mana Gideon dan orang-orangnya yang berjumlah 300 orang berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Gideon bersama dengan orang-orangnya yang hanya 300 orang mampu mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya sangat besar. Di dalam ayat 4, Hakim-Hakim 8 ayat 4 dikatakan, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Jadi Gideon bersama dengan 300 orang. Sedangkan pasukan Midian sangat besar jumlahnya, sangat tidak sebanding. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi pasukan Midian yang dipimpin oleh Sebah dan Salmuna, mereka masih ada 15.000 orang yang sudah dibunuh, yang sudah dikalahkan 120.000 orang. Sedangkan pasukan Gideon hanya 300 orang. 300 melawan 15.000, jelas jumlah yang tidak sebanding. Dan secara manusia tidak mungkin menang. Secara manusia mustahil dapat mengalahkan orang-orang Midian yang jumlahnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Namun dalam kenyataan yang terjadi, kita membaca bahwa Gideon
dan pasukannya yang berjumlah 300 orang dapat mengalahkan orang-orang Midian yang jumlahnya jauh lebih besar. Bahkan raja-raja mereka, Seba dan Salmuna, melarikan diri dari peperangan karena melihat ada banyak pasukannya yang sudah mati, 120.000 orang. Gideon mengejar bersama dengan 300 orang pasukannya. Dan akhirnya Gideon dapat menangkap dan membunuh raja-raja dari Midian, Seba dan Salmuna. Ketika Gideon mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan, dapat mengalahkan pasukan Midian yang sangat besar jumlahnya, maka orang-orang Israel meminta kepada Gideon untuk Gideon menjadi pemimpin mereka. Orang-orang Israel meminta kepada Gideon supaya Gideon menjadi raja mereka, supaya Gideon memerintah mereka. Di dalam ayat 22 saya bacakan, Hakim-Hakim 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jadi orang-orang Israel meminta kepada Gideon untuk menjadi pemimpin, menjadi raja mereka. Namun kita menemukan sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Gideon, di mana Gideon menjawab kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Gideon berkata di dalam ayat 23, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jadi Gideon mengatakan Tuhan yang memerintah kamu. Dan di sini kita mendapatkan sikap kerendahan hati dari Gideon, di mana Gideon berkata Tuhan yang memerintah kamu. Artinya bahwa Tuhanlah yang memerintah orang-orang Israel. Tuhanlah yang menyelamatkan orang-orang Israel dari pasukan Midian, dari orang-orang Midian. Jadi Gideon menyadari bahwa keberhasilannya mengalahkan orang-orang Midian bukan karena dirinya, bukan karena kekuatannya, bukan karena usahanya, tetapi semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatannya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang menolongnya, sehingga Gideon dapat mengalahkan pasukan Midian yang sangat banyak jumlahnya. Jadi Gideon menyadari bahwa kesuksesannya mengalahkan pasukan Midian, keberhasilan yang dia alami, bukan karena dirinya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tetapi semua karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka, Tuhan yang menyelamatkan umat Israel, dan bukan Gideon. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa manusia, dunia, dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, segala keberhasilan yang kita alami, segala kesuksesan yang kita raih, hal-hal yang sudah dapat kita capai, bahkan segala
keadaan kita, segala yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang menjadi tinggi hati, yang menjadi sombong, merasa bahwa keberadaan kita, apa yang kita miliki, kesuksesan kita, keberhasilan kita, capaian-capaian yang sudah kita raih, merasa bahwa itu karena saya, itu karena kehebatan saya, itu karena kekuatan saya, itu karena usaha saya. Jangan ada di antara kita yang menjadi sombong, yang menyombongkan diri. Tapi kita harus menyadari bahwa semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 bagian B, juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B, bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, menyadari bahwa semua karena Tuhan. Orang-orang yang congkak. Dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi tinggi hati, kesombongan mendahului kehancuran. Apapun keadaan kita, apapun posisi yang saat ini sedang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Dan kalau semuanya dari Tuhan, biarlah kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, memberkati kita semua, segala keberadaan kita karena Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu, buat apapun yang Kau izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan buat setiap keberadaan kami. Kami menyadari bahwa itu semua bukan karena kehebatan kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu semua bukan karena usaha kami sendiri. Tetapi itu semua karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberkati kami. Karena Engkau yang menolong kami. Karena Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.